Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sahabat-sahabatku UB TV yang saya hormati, alhamdulillah Allah takdirkan kita semua bisa bersua kembali dengan Ramadan, bulan suci yang mulia pada tahun ini. Salah satu yang menarik dari bulan suci Ramadan yang kita syukuri kehadirannya ini, di dalamnya ada malam qadar yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang Allah nyatakan malam ini Al-Qadar khairun min alfi syahrin, lebih mulia dari 1000 bulan. Sampai-sampai Nabi terpikat dengan malam ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, setiap 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan itu beliau beriktikaf, berdiam di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayamin. Adalah Nabi itu setiap bulan Ramadan datang beriktikaf 10 hari. Falamma kana al-amul ladzi qubida fihi i'takafa ishrina yauman. Bahkan di tahun terakhir beliau wafat, beliau beriktikaf 20 malam, 20 hari dalam Ramadan. Dan yang perlu kita ketahui bersama, apa sih tujuannya mencari malam qadar itu? Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, Nabi, andaikan pada malam-malam Ramadan itu saya tahu malam itu malam qadar, aku ya Nabi, apa yang harus aku ucapkan? Ternyata jawaban Nabi, Aisyah, kalau kau tahu malam itu malam qadar, fakuli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau zat yang maha pengampun, yang suka mengampuni, tolong ampuni aku. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan, ternyata malam qadar yang dicari-cari oleh umat Islam jagat raya, Nabi sampai beriktikaf itu untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal ini yang dipentingkan? Mohon ampunan. Dosa itu apabila tidak diampuni Allah sangat membahayakan kehidupan kita, membuat penderitaan. Sebuah hadis mengatakan, innal abda la yuhramur rizqu bidzambi yusibu. Sungguhnya seorang hamba karena dosa-dosa yang ia punyai, Allah akan cegah keberkahan rezekinya. Jadi dosa itu membuat kesengsaraan. Persis seperti yang dilantunkan Nabi Adam alaihissalam ketika beliau merasa berdosa memakan buah terlarang yang sering kita sebut dengan buah khuldi. Beliau mohon ampun dengan lantunan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang menarik itu kalimat akhir itu. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami, memakan buah terlarang. Seandainya Dikau ya Allah tidak mengampuni kami,
dan tidak menyayangi kami, pasti dan pasti kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Lanakunanna itu yastamilu harfaini takidain, memakai dua huruf penyangat, dua huruf penegas, la dan nun. Pasti dan pasti kami akan menjadi orang yang rugi. Berarti dosa itu membawa kepada penderitaan. Cuma kadang-kadang orang salah paham. Ada seseorang yang dilihatnya, dinilainya banyak berbuat penyimpangan, kemaksiatan. Justru kenapa hidupnya mereka itu kok enak-enak saja, mapan-mapan saja. Menurut Al-Quran, mereka itu disebut orang-orang yang menerima istidraj. Istidraj itu kalau dalam bahasa Jawa, maaf saya belum menemukan dalam bahasa Indonesia, dilulu. Diberi tapi untuk menjatuhkan. Bukan dimanja. Kalau dimanja itu diberi untuk menyenangkan. Di dalam surat Al-A'raf 182 nomor ayatnya, Allah dengan tegas jelas menyatakan walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka yang mendustakan ayat-ayatku akan aku istidraji, aku lulu, min haitsu la ya'lamun, sampai mereka itu tidak merasa, tidak tahu bahwa itu pengeluluan itu. Secara logika, mana mungkin sih Allah akan menyamakan antara orang yang taat, orang yang soleh-solihah, dengan orang yang ahli maksiat banyak melanggar. Maka di dalam surat Ibrahim 43, Allah menyatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Jangan sekali-kali, kata Allah, kamu mengira, kamu berpendapat bahwa Allah itu lalai, lupa terhadap mereka yang melanggar itu. Kalau mereka kalian enak-enak hidupnya, cobalah tunggu sampai datang satu saat akan terbelalak kedua mata mereka merasakan siksaan Allah. Lebih tegas lagi, sahabat-sahabatku UBTV yang saya hormati, di dalam surat Al-Jatsiyah nomor ayatnya 21, dengan indah Allah mengatakan, am hasiballadzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus shalihat sawa'a mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Dari aspek bahasa indah sekali ayat ini. Kalau saya terjemahkan, kenapa mereka mengira bahwa aku Allah akan menyamakan antara hambaku yang taat dengan yang banyak melanggar ahli maksiat? Apakah aku akan menyamakan hidupnya bahkan matinya? Terlalu jelek persangkaan mereka itu. Sahabat-sahabatku, sejarah akan membuktikan bagaimana akhir kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Nuh, Fir'aun,
Namrud, Qarun, kaum Lut, semua dibinasakan oleh Allah karena kedosaan dan kemaksiatan mereka. Dan yang lebih harus kita perhatikan, bahaya dosa terhadap kehidupan kita. Dosa-dosa yang kita lakukan itu akan menghalangi, mempersulit turunnya hidayah Allah kepada kita. Padahal kita itu bisa mudah dan tidak dalam beribadah itu ditentukan oleh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, sahabat-sahabatku, bertaburan ayat yang menyatakan innallaha la yahdil qaumal fasiqin, innallaha la yahdil qaumadz zalimin, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yahdi itu kan fi'il mudhari', present form. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka orang yang fasik. Fasik itu banyak melanggar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah orang-orang yang zalim, yang suka berbuat kejahatan. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada hamba-hambanya yang kafir itu. Dan lebih lagi Nabi menerangkan bahayanya dosa. Doa yang sering kita panjatkan memohon kepada Allah itu akan ditolak oleh Allah. Karena diri kita itu kotor berdosa. Ada sebuah kisah manis seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau sowan mendatangi Nabi berharap didoakan agar dia menjadi orang yang bila berdoa kepada Allah diperkenankan oleh Allah. Ternyata Nabi tidak mau mendoakan. Justru Nabi memberikan nasihat. Ya Sa'ad, thayyib tu'matak tustajab doa. Sa'ad, bersihkan makanan minumanmu. Jangankan yang haram, yang syubhat pun jangan. Niscaya doamu akan diperkenankan oleh Allah. Walladzi nafsi biyadihi lau anna ar-rajula la yakdzifu luqmatal harama fi jawfi la yustajaba du'aahu arba'ina yauman. Demi Allah, kata Nabi, di mana keselamatan jiwaku ada di tangannya. Seandainya seseorang yang pernah memakan sepotong atau sekerat makanan haram ke dalam rongga mulutnya, niscaya doanya tidak akan didengar Allah 40 hari 40 malam. Kita bermohon kepada Allah tidak sampai terjadi seperti itu. Kemudian sahabat-sahabatku, kita sekarang ini berada di bulan suci Ramadan. Inilah peluang emas, good opportunity bagi kita bersama untuk bermohon ampunan dari segala kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Bukankah Ramadan itu sendiri nama yang khusus diberikan Allah untuk bulan ini? Ramadan itu pembakaran, membakar dosa. Target dari Ramadan begitu usai, kita menjadi Idul Fitrah, orang yang kembali kepada kesucian, Idul Fitri. Ini yang harus kita capai. Jangan sampai tidak tercapai. Hadis yang sangat sering diucapkan oleh para mubalik, para asatidz, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Muttafaq alaih. Barang siapa menegakkan Ramadan dengan sebenar-benarnya, didasari iman dan mengharap ampunan Allah, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Luar biasa. Ini yang harus kita ambil peluang. Caranya bagaimana mendapatkan ampunan itu? Nabi menunjukkan
wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, kemaksiatan dengan amal kebajikan. Niscaya akan menghapus. Jadi pertama kita beristighfar, mohon ampun. Dan Allah Zat yang Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Kalau ada sahabat-sahabat bertanya, katanya dosa syirik itu tidak bisa diampuni. Betul. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi pengertiannya dosa syirik yang tidak bisa diampuni itu dosa syirik yang dibawa mati. Selama kita masih hidup seperti sekarang ini, dosa apapun, asal kita mau bertobat, mohon ampun sungguh-sungguh, diampuni. Apa yang dikatakan Allah di Quran? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan Muhammad, kata Allah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang royal dosa, semua pernah dilakukan kemaksiatan. Jangan sekali-kali mereka putus asa dari rahmat ampunan Allah. Karena Allah berkenan mengampuni seluruh dosa. Maka dalam kajian tasawuf, anugerah Allah yang termahal untuk kita hambanya ini setelah anugerah iman adalah anugerah al-hayat, sisa hidup yang masih dipercayakan ini. Kenapa? Dengan sisa hidup ini, kalau kita mau bermohon ampunan kepada Allah, Allah akan ampuni. Mari kita manfaatkan sisa hidup yang masih dipercayakan Allah ini untuk bermohon ampunan, bertobat kepadanya. Nah, setelah istighfar kita bertobat. Bertobat itu kembali, ya taba ya tubu taubatan, isim fa'ilnya taib, kembali ke jalan Allah, menjadi hamba yang bersih lagi. Kemudian kita isi dengan berbagai banyak amal kebajikan yang tadi dikatakan oleh Nabi bahwa kebajikan bisa menghapus dosa-dosa dan keburukan yang kita lakukan itu. Kita berada di bulan Ramadan ini dituntut untuk berbanyak amal kebajikan. Antara lain apa? Banyak yang lupa bahwa puasa Ramadan itu tidak bisa dilepaskan dengan banyak-banyak membaca Al-Quran yang kita sebut dengan tadarus Quran. Alasannya apa? Kalau kita baca surat Al-Baqarah 183, kita dipuasakan Ramadan ini dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Silahkan baca di awal Quran surat Al-Baqarah ayat 3-4.
bagaimana sosok figur seorang muttaqi, seorang yang bertakwa itu minimal harus memiliki 5 sifat. Pertama apa? Yu'minuna bil ghaibi. Orang takwa itu mengimani hal-hal yang gaib. Allah, malaikat, surga, neraka, jin, iblis, semua gaib. Realisasinya, orang yang mengimani yang gaib itu pasti jujur sebenar-jujur. Kemudian yuqimunas sholah, mendirikan sholat. Berikutnya mimma razaqnahum yunfikun, bersedekah. Yang keempat dalam konteks yang kita bicarakan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang takwa itu mengimani apa yang aku turunkan kepada kamu Muhammad. Realisasinya tadarus Quran. Jangan sampai kita berpuasa Ramadan menggapai takwa minus tadarus, mempelajari Quran. Amalan lain masih banyak, sedekah, iktikaf tadi itu kita tegakkan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini benar-benar bisa mengangkat dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita dengan cara kita memperbanyak amal kebajikan kepada Allah, beribadah yang sebenar-benarnya, dan Ramadan ini benar-benar menjadi peluang emas bagi kita untuk menjadi hamba yang bersih. Untuk itu mari sahabat sejenak kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Fasubhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.